Ada di sini ada yang tahu nggak? Bentang alam itu apa? Ada yang tahu nggak? Bentang alam. Saya tahu. Oke. Bentang alam itu adalah bentang alam terbentuk melalui proses alami yang berlangsung selama jutaan tahun yang sudah terjadi di bumi kita. Gitu. Terus yang pertama Pak Guru mulai dari bentang alam daratan. Bentang alam daratan di sini ada yang tahu bentang alam daratan itu apa saja? Yang kalian tahu? Bentang alam di daratan. Oke, ya. Pak Guru jelaskan dari yang pertama ya, dari dataran rendah. Jadi yang pertama dataran rendah yaitu merupakan dataran luas dan rata. Dataran rendah terhampar mulai batas permukaan laut hingga ketinggian 200 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Dataran rendah memiliki topografi rata sehingga tidak ada perbedaan ketinggian tempat yang berarti. Jenis tanah di dataran rendah berasal dari pengendapan aliran sungai yang subur. Dataran rendah di Indonesia antara lain terdapat di wilayah pantai timur Sumatera, Jawa, dan pantai selatan Kalimantan. Dan yang kedua, bukit dan perbukitan. Kalian bisa lihat gambar yang aku cetak ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini gambar perbukitan. Yang kedua, bukit dan perbukitan. Bukit merupakan bentang alam yang terbentuk menyerupai gunung. Jadi kayak mungkin pegunungan yang ada di Jayapura sini. Kalian kalau pernah lewat di Sentani, kalian tahu dong itu ada perbukitan di situ. Ada yang pernah lewat situ? Bukit memiliki permukaan tanah lebih tinggi daripada permukaan tanah di sekitarnya. Bukit memiliki ketinggian 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Perbukitan merupakan beberapa bukit yang saling berdekatan atau berjajar di daerah luas. Nah, jadi kalau kalian lewat di jalan di Sentani itu kan bukitnya itu kan berderet-deret begitu kan, bersusun-susun begitu di pinggir-pinggir jalan. Material hasil erupsi gunung api yang tererosi juga dapat membentuk bukit. Aliran air hujan mengikis materi erupsi. Bagian material yang kuat akan tertinggal membentuk bukit. Bukit dapat dijumpai di pegunungan, lembah, dan dataran. Yang ketiga, dataran tinggi. Dataran tinggi atau plato merupakan dataran luas yang relatif rata pada ketinggian lebih dari 400 mdpl. Dataran tinggi memiliki lereng curam di bagian pinggir yang memisahkan dari daerah sekitarnya. Dataran tinggi memiliki permukaan datar dan luas. Dataran tinggi yang terbentuk dari aliran lava yang menutup permukaan tanah luas dan kemudian membeku. Dataran tinggi juga terbentuk dari pelipatan batuan dan erosi permukaan batuan oleh hujan. Erosi memindahkan banyak material tanah dari dataran tinggi. Dan dataran tinggi di Indonesia antara lain dataran tinggi Gayo, dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Malang. Nah, jadi kalau dataran tinggi ada yang bisa menyebutkan contohnya apa?
dataran tinggi? Ada yang tahu? Ya boleh. Ada lagi? Jadi dataran tinggi itu tempatnya kayak kita tinggal di tempat yang lebih tinggi daripada tempat biasanya kita tinggal. Jadi kayak kita tinggal di sini, baru kita ke dataran tinggi itu bisa kita ke tahu ini perumahan Buper yang di Waina itu bisa dibilang kalian tinggal di dataran tinggi itu di atas. Yang keempat lanjut gunung dan pegunungan. Ada yang sudah pernah naik gunung? Naik gunung gimana? Oke, gunung merupakan bentuk muka ketinggian lebih dari 600 mdpl. Gunung berdiri sendiri dengan bentuk kerucut atau kubah dan berlereng curam. Adapun pegunungan adalah deretan gunung yang saling bersambungan. Indonesia memiliki banyak gunung dan pegunungan. Contohnya, yang ada di Jayapura ada gunung apa? Gunung Sikop. Ya, betul. Sebagian gunung di Indonesia berupa gunung api aktif. Karakteristik gunung api aktif yaitu adanya aktivitas kegunungan seperti semburan gas, asap, dan lontaran material dalam gunung api. Jadi gunung yang masih aktif itu yang dia masih beraktivitas di dalam perut gunung tersebut. Jadi kalau gunung itu masih bisa meletus, masih bisa mengeluarkan asap dan segala macamnya dan sebagainya itu berarti masih bisa dikatakan gunung aktif. Gunung api dapat erupsi sewaktu-waktu. Gunung api di Indonesia antara lain ada Gunung Kerinci, Sumatera Barat, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Gunung Merapi di perbatasan Jogja dan Jawa Tengah, Gunung Bromo di Jawa Timur, dan Gunung Gamokronara di Maluku Utara. Proses alam, contohnya pengikisan tanah secara bertahap oleh air dan air. Lembah umumnya memiliki bentuk seperti huruf U dan huruf V. Contoh lembah di Indonesia yaitu lembah Toren di Gunung Rinjani. Dan yang B tentang alam dan perairan. Yang pertama itu ada sungai. Di sini ada sudah pernah semua nggak sih main ke sungai? Atau ada yang belum pernah lihat sungai? Ada yang belum pernah main ke sungai? Oke, lanjut. Sungai merupakan perairan darat yang mengalir secara alami dari tempat tinggi ke tempat lebih rendah melalui lapukan panjang dengan kedua sisinya yang berbentuk tanggul. Di Indonesia ada beberapa sungai terkenal yaitu Sungai Musi, Sungai Mahakam, dan Sungai Kapuas. Ini beberapa sungai yang besar yang terkenal di Indonesia. Terus yang kedua ada danau. Danau merupakan genangan air yang luas di tengah daratan. Danau dapat terbentuk jika daratan terdapat cekungan cukup luas. Contoh, danau yang ada di Indonesia yaitu Danau Toba, Danau Singkarak, dan Danau Kerinci. Kalau yang di Jayapura ada danau apa? Danau Sentani. Ya. Yang ketiga, selat. Selat merupakan perairan laut yang berada di antara dua pulau. Umumnya, selat termasuk perairan yang sempit. Contohnya, Selat Sunda, Selat Bali, Selat Karimata, dan Selat Lombok.
terakhir ada laut. Laut merupakan perairan yang berada di antara beberapa daratan. Di sini sudah pernah main laut, oh? Laut. Perbedaan laut dengan selat yaitu ukurannya. Kalau laut itu lebih luas dan tidak dibatasi oleh pulau. Kalau selat itu lingkupnya lebih kecil dan itu dibatasi oleh ada 2 pulau yang menyempit. Sampai di sini dari tentang alam, dari sungai, danau ada yang ditanyakan? Pak Guru boleh bagi kalian kelompok? Jadi Pak Guru kasih kalian tugas kelompok. Kalian boleh lihat buku itu tadi yang Pak Guru sudah jelaskan. Nanti ini kelompok 1, 2, 3, 4,